Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan membahas soal TREO 3 Bahasa Indonesia. Kita mulai dari nomor 26. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. 1. Lantai kantin bebas dari sampah. 2. Meja dan kursi tersusun rapi. 3. SD ceria memiliki kantin yang tertata bersih dan nyaman. 4. Kipas angin membuat sejuk suasana kantin. Urutan yang benar agar kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf padu adalah: perhatikan semua optionnya telah dimulai dari nomor 3. Berarti kita langsung coba dari nomor 3. SD ceria memiliki kantin yang tertata, bersih dan nyaman. Nah, anak-anak, apabila ada rincian suasana seperti ini, kamu perhatikan yang pertama, ini yang tertata. Berarti nanti kalimat setelah nomor 3 ini kalimat yang menyatakan keadaan yang tertata. Misalnya, lantai kantin bebas dari sampah. Nah, ini bersih, berarti tidak mungkin terus nomor 1. Meja dan kursi tersusun rapi. Nah, tersusun rapi. Nah, ini berarti tertata. Berarti setelah 3, 2. Berarti yang bukan setelah nomor 3, 2 salah. Nah, bisa terus kita coret dulu ya. Nah, tinggal A dan C. Kemudian setelah itu, setelah koma tadi bersih. Berarti setelah kalimat kedua yang menyatakan bersih yang mana? Berarti nomor 1. Lantai kantin bebas dari sampah. Berarti 3, 2, 1. Nah, A ya. Yang ini salah, ini tersempat. Nah, agar lebih yakin kita coba semuanya dulu. SD ceria memiliki kantin yang tertata, bersih dan nyaman. Meja dan kursi tersusun rapi. Lantai kantin bebas dari sampah. Kipas angin membuat sejuk suasana kantin. Sudah benar ya, jawabannya adalah A. Jadi diingat-ingat, apabila ada situasi seperti ini, ada 3 bagian, kalimat berikutnya adalah yang pertama dulu, tertata, berarti meja dan kursi tersusun rapi. Setelah itu, kemudian bersih, berarti lantai kantin bebas dari sampah. Dan seterusnya adalah nyaman. Nah, kalimat yang menyatakan nyaman ini, kipas angin membuat sejuk suasana kantin. Begitu ya anak-anak, tolong ini diingat-ingat. Kemudian nomor 27. Semua peserta harus titik-titik kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, nah ini semua kata sudah sama. Nah, kata dasarnya adalah apa coba? Ya, kritik saran. Nah, ini kritik saran. Nah, perhatikan, kalau KPTS, K huruf yang diawali KPTS ini luruh, kecuali yang double konsonan. Nah, sekarang perhatikan, kritik itu diawali dengan double konsonan tidak, atau huruf mati. Nah,
K itu konsonan, R itu juga konsonan. Nah, jadi kritik saran ini apabila mendapat imbuhan me dan akhiran, nah itu tetap utuh. Nah, yang mana yang tetap utuh? Nah, ini mengkritik ini tidak utuh, mengkritik tidak utuh. Nah, yang utuh tinggal C sama D. Nah, kemudian penulisannya apabila mendapat awalan dan akhiran, penulisannya disambung. Nah, yang D ini tidak disambung, berarti yang D salah. Maka jawabannya adalah C. Mengkritik sarani. Kritik sarannya utuh, tidak luruh karena double konsonan, dan penulisannya karena mendapat awalan dan akhiran maka disambung. Tolong ini diingat-ingat karena kata bentukan sering yang keluar seperti ini. Ya, KPTS jika double konsonan utuh. Namun jika tidak double konsonan luruh. Nah, misalnya kerja itu K terus E, berarti nanti kalau mendapat awalan mengerjakan. Tetapi kalau kritik saran ini seperti tadi double konsonan, maka dia utuh. Seperti prioritas, nah itu PR. Nah itu nanti kalau mendapat awalan menjadi memprioritaskan. Gitu ya. Kita lanjutkan nomor 28. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Sembada. Pawai tersebut menampilkan keragaman budaya. Udin dan teman-teman senang melihat pawai itu. Mereka untuk datang melihat budaya pawai tersebut ke alun-alun tahun ini. Perbaikan tata kalimat yang dicetak tebal pada paragraf tersebut adalah, nah, apabila kalian menemukan soal seperti ini, usahakan kalian benar ya, karena ini hanya mengubah susunan kalimatnya, memperbaiki tata kalimat yang tidak benar. Nah, tata kalimat yang benar adalah SPOK, bisa juga KSPO. Jadi antara subjek dan predikat itu urut, subjek baru predikat. Nah, susunan yang lain misalnya keterangan bisa di depan. Misalnya kita coba yang A. Tahun ini keterangan waktu, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai budaya tersebut. Mereka subjek, datang predikat, ke alun-alun keterangan tempat dan pelengkapnya. Sudah benar, namun kita cek yang B dulu. Tahun ini mereka ke alun-alun datang untuk melihat pawai tersebut. Nah, di sini predikatnya setelah keterangan. Nah, ini kurang tepat ya. Yang C, mereka datang ke alun-alun untuk tahun ini. Nah, ini di sini salah. Yang D, mereka datang untuk melihat ke alun-alun. Nah, ini juga salah. Jadi yang tepat adalah A. Nomor 29.
Ibu ulangi ya sebentar ya. Nomor 28 ini kamu kadang juga menggunakan perasaan. Jadi di rungok-rungok ke Jawa nih, kepenak ora. Nah, jadi harus benar-benar teliti juga. Tidak cukup sekali atau 2 kali kalian baca. 29. Setiap pagi ibu memasak nasi. Setelah itu ia merebus air. Ibu tidak lupa menutup kompor setelah selesai melakukan kegiatan di dapur. Perbaikan kata yang bercetak miring secara berurutan pada paragraf tersebut adalah memasak nasi. Nasi itu yang benar menanak. Nah, kalau merebus salah, mengukus salah. Kemudian setelah itu ia merebus air. Nah, air yang kalau mengukus air jelas salah ya. Berarti menjerang, berarti kemungkinan jawaban D. Nah, kita coba dulu selanjutnya. Ibu tidak lupa menutup. Nah, kalau kompor, nah memadamkan betul. Jadi D jawabannya. Jadi kamu hanya tinggal meneliti setiap kata miring yang ditunjukkan. Kemudian 30. SD Sembada akan mengadakan acara perpisahan siswa kelas 6. Acara dibuka dengan berdoa bersama. Pada saat seorang siswa melantunkan lagu bergenre populer, tiba-tiba listrik padam. Hal ini terjadi karena kesalahan teknis. Panitia segera bergerak cepat menyalakan genset sehingga acara dapat dilanjutkan. Kesalahan penggunaan kata pada paragraf tersebut adalah dari kata-kata yang ada di paragraf ini yang tidak sesuai dengan EYD yang mana? Atau pedoman umum berbahasa Indonesia ya. Kita cek A. Berdoa. Berdoa itu salah, yang betul berdoa tidak pakai koma. Nah, jadi ini benar ya. Teknis ini sudah benar, jadi tidak salah teknis. Nah, biasanya kesalahannya ditulis teknis. Nah, yang betul pakai K. Kemudian B. Nah, populer ini sudah benar, teknis ini benar ya tadi ya. Nah, berarti B tidak mungkin. Kemudian C. Nah, ini ada teknisnya lagi. Nah, berarti yang betul adalah yang betul salah ya. Jadi yang kata-kata yang salah adalah D. Berdoa seharusnya adalah tidak pakai koma. Berdoa seperti ini. Kemudian bergenre itu pakai G. Kemudian genset juga pakai G. Ini hasil yang saya temukan dari web. Kemudian nomor 31. Dina pergi ke toko, ia akan membeli peralatan sekolah. Dina menghampiri pelayan toko dan meminta bantuan. Tolong, saya akan membeli alat tulis, buku, pensil, penggaris, dan penghapus, kata Dina. Ya, Dek, kata pelayan toko. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat pada kalimat dicetak miring pada paragraf tersebut adalah ini ya yang dicetak miring. Nah, tanda bacanya tolong. Nah, itu
seru, menyeru. Nah, setelah kata seru pada kalimat langsung seharusnya tanda koma. Berarti ini tanda seru ini adalah salah. Ya, tanda serunya salah. Saya akan membeli alat tulis. Nah, alat tulis ini dirinci, berarti sudah betul. Titik 2. Kemudian buku, koma, sudah betul. Pensil, koma, betul. Penggaris, koma. Nah, ini yang salah. Nah, nanti pada soal boleh kamu lingkari seperti ini, bagian yang tidak tepat. Kemudian dan penghapus. Nah, karena di sini tolong ada kata seru, maka di sini harusnya tanda seru. Berarti kalau ini tanda tanya salah. Berarti yang salah tanda seru. Nah, ini salah. Kemudian tanda titik koma, kalau ini titik 2 salah. Kemudian tanda tanya, berarti jawabannya yang C. Jadi anak-anak, besok kalau kalian mengerjakan soal menunjukkan yang salah, bagian yang salah boleh kamu lingkari dulu seperti ini. Kemudian baru disesuaikan dengan optionnya. Nah, jadi ini ibu tulis yang benar ya, biar nanti kalian tahu kalau ini salah, yang betul bagaimana. Nah, yang benar adalah seperti ini. Tolong, koma, saya akan membeli alat tulis. Nah, karena ini alat tulisnya bermacam-macam, maka titik 2 buku, macam pertama buku, koma, pensil, koma lagi, penggaris, koma lagi, dan penghapus. Nah, karena di sini ada tolong, menyeru, kata seru ya, maka di sini tanda seru. Karena ini kalimat langsung, maka titik 2. Kemudian kata Dina, katanya kecil, Dina, D-nya besar. Demikian anak-anak, ini yang benar, ini diingat-ingat. Kemudian nomor 32. Siswa kelas 6 SD Sembada akan berkemah di area Candi Prambanan. Perkemahan tersebut akan diikuti oleh gugus depan Kecamatan Prambanan. Setiap gugus depan wajib membuat makanan tradisional berupa apam, timus, dan getuk. Penulisan tanda baca yang tepat pada paragraf tersebut adalah, nah di sini ada sekecamatan. Nah, ini diberi tanda hubung. Nah, yang sudah tanda hubung A, B, C. Nah, berarti yang C kita coret dulu karena C salah ya. Kemudian setiap gugus depan wajib membuat makanan tradisional berupa, nah karena ini banyak makanan, kita koma, kemudian timus, koma lagi, kemudian dan getuk sudah akhir kalimat, makanya titik. Jadi tandanya hubung, koma, koma, titik. Yang mana ini? Hubung, koma, koma, titik. Nah, yang A ya.
Kemudian yang B ini salahnya di titik koma, ini juga titik koma. Demikian ya anak-anak yang perlu kalian ingat. Ini ya, tanda hubung dapat digunakan pada strip Kecamatan Prambanan, strip Kabupaten Sleman. Nah, seperti itu. Kemudian 33. Setiap Ahad, dokter spesialis itu praktik di wilayah Sleman. Penggunaan huruf kapital yang tepat. Nah, huruf kapital. Nah, ini awal kalimat sudah besar semua, benar. Kemudian nama hari. Ahad itu nama hari. Sama dengan minggu ya. Nama hari besar, jadi C dengan D jelas salah. Kemudian selanjutnya dokter spesialis. Nah, ini tidak disertai nama, ini hanya gelar saja, jabatan. Kalau tidak ada namanya maka huruf kecil. Kemudian yang tidak dicoret B, kemungkinan jawabannya B. Kita cek lagi. Nah, wilayah Sleman. Nah, ini wilayah itu bukan suatu susunan instansi. Nah, kalau kabupaten itu kan instansi, itu K-nya besar. Tapi kalau wilayah ini memang penulisannya kecil. Di wilayah Sleman, yang besar hanya Slemannya saja. Jadi jawabannya B. Ingat-ingat ya anak-anak ya, wilayah itu kecil walaupun diikuti dengan nama tempat. Kemudian nomor 34. Ibu Ina bekerja sebagai pengusaha konveksi. Setiap bulan ia memproduksi berbagai model pakaian wanita. Pesanan pakaian datang dari berbagai daerah. Produktivitas perusahaannya meningkat. Perbaikan kata yang salah pada paragraf tersebut adalah, nah di sini kamu mencari yang salah dulu kemudian dibetulkan. Nah, konveksi. Nah, ini yang benar adalah konveksi menggunakan V. Jadi yang pakai F salah. Nah, mau tidak mau ini kalian sering membaca ya, agar baik koran, baik majalah, agar kalian tahu perbendaharaan kata. Kemudian memproduksi. Nah, ini yang benar ini enggak pakai E, jadi memproduksi. Nah, kemudian karena kalau enggak pakai E berarti kan mempro, PR. Nah, karena double konsonan makanya tidak luruh utuh. Nah, mempro. Jadi kemungkinan jawabannya yang B. Kita cek dulu produktivitas. Nah, ini yang betul memang pakai V. Jadi jawabannya B. Ingat-ingat, yang benar adalah konveksi, memproduksi, kemudian produktivitas. Nomor 35. Joni akan belajar bersama di rumah Rehan. Ia belum tahu alamat rumah Rehan. Ia bertanya alamat Rehan kepada Kak Budi. Joni bertanya, "Di mana alamat rumah Rehan, Kak?" Alamatnya di Jalan Sembada 3
garis miring 5, John, jawab Budi. Setelah mengucapkan terima kasih, Joni bergegas menuju rumah Rehan. Perbaikan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat bercetak miring adalah, kamu diminta memperbaiki penggunaan huruf kapital yang salah. Joni ini salah ya, karena J itu harus besar. Sudah betul semua ABC. Kemudian bertanya, ini kalau tanda bacanya sudah benar ya. Joni bertanya, koma, kemudian tanda petik. Setelah tanda petik, di mana D-nya besar. Kemudian alamat rumahnya kecil, R-nya Rehan nama orang besar. Kemudian koma, Kak itu menyeru, memanggil, maka Kak ini K-nya seharusnya besar. Jadi ini salah ya. Kemudian ini R-nya salah, K-nya juga salah. Jadi jawabannya adalah D. Ingat-ingat penggunaan huruf besar. Sekalian tanda bacanya perhatikan. Yang betul J-nya besar. Joni bertanya, tanda bacanya koma. Kemudian tanda petik, di mana? D-nya besar. Ini di mana? Alamat rumahnya kecil, Rehan nama orang besar, koma, kemudian kata seru atau memanggil, menyapa. Kak, K-nya ini besar. Tanda tanya, tanda petik. Begitu anak-anak pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.